Semangat pagi, salam agro mitra-mitra dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Kali ini temanya adalah penyakit dan hama pada tanaman nilam ya, pada tanaman nilam. Karena pada beberapa daerah nilam ini menjadi trending ataupun banyak yang menanam tanaman nilam karena banyak yang memerlukan minyaknya ya. Ya, di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana budidayanya. Nah, kali ini kita hanya khusus untuk membahas tentang hama dan penyakitnya. Ya. Nah, baik, kita mulai teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Saya adalah Adi Nugroho yang mengawal produk-produk agro maupun mengawal pada produk-produk hama dan penyakit pada PT Natura Nusantara. Ya, dan di sini saya akan menyampaikan penyakit utama pada tanaman nilam ya. Yang pertama adalah ada hama ya, warnanya seperti ini, merah, dan yang merah ini adalah yang paling ganas di antara tungo-tungo yang lain ya. Tungo merah ini warnanya merah dan paling ganas ya. Dan ini biasanya menyerang pada bagian bawah daun yang menyebabkan daunnya menjadi keriput dan tanaman produksinya menjadi berkurang ya, produksinya berkurang dan tidak tumbuh dengan baik ya. Hama ini sangat mengganggu ya, terutama pada tanaman-tanaman yang masih muda ya, tanaman nilam yang masih muda. Ya, ini dengan kita kendalikan dari awal tanam. Kita sebaiknya bila daerah ini ada dekat dengan kebun singkong misalnya, ataupun tanaman-tanaman yang banyak mengandung tungau ya, maka sebaiknya dirutinkan kita semprotkan dengan BVR untuk menjaga agar tungau ini tidak menyerang pada tanaman nilam muda kita ya. Kita semprotkan di situ ya, atas bawah daun kita semprotkan secara rutin di situ ya. 1 sendok BVR untuk kurang lebih sekitar 1 tangki kita aduk di situ ya. Jaga airnya, jaga tangkinya dan kebersihannya, dan bebas daripada pestisida kimia ya, karena ini adalah musuh alami daripada hama-hama ini, hama-hama tungau ini ya. Dan BVR ini juga bisa mengatasi belalang yang juga sering mengganggu pada tanaman nilam kita. Jadi banyak ordo ya, hama yang bisa dikendalikan oleh Beveria atau BVR ini. Beveria bassiana ini akan membantu kita ya, akan membantu kita untuk mencegah ya serangan hama, baik hama itu belalang, tungau ya. Barangkali ini juga ada yang namanya gangsir kalau dalam bahasa Jawanya ya. Tentu saja ini disemprotkan bukan pada bagian atas tetapi bagian bawah ya, bagian dekat dengan akar. Kita semprotkan dari sejak awal di situ karena dia lebih senang merusak di bagian akar ya. Jadi kita semprotkan BVR ini merata mulai dari bagian pucuk daun hingga bagian bawah daun dan bagian akar yang mudah kita bisa lakukan penyemprotan. Kemudian ada beberapa daerah-daerah tertentu yang terjadi serangan ulat penggulung ya. Ada surat penggulung yaitu Pasi saneba. Ini adalah nanti ada ulatnya, nanti ulatnya bentuknya agak cantik ya. Jadi untuk menjaga supaya tidak terserang pada bagian pucuknya, dan ini namanya ulat penggulung, berarti dia nanti akan menggulung daunnya, menggulung daun nilamnya sehingga tidak bisa kita panen ya, dan berkurang daun yang kita panen. Nah, ini bisa kita semprotkan. 1 semprotan BVR tadi bisa mengatasi beberapa hama, ulat ya, ataupun belalang. Ini adalah gejala yang umum sering kita lihat kalau kita terserang penyakit ya. Penyakit yaitu ada yang namanya nematoda ya. Nematoda ini adalah cacing yang ukurannya sangat kecil dan ini sangat mengganggu tanaman ya. Biasanya sering kita jumpai juga pada tanaman-tanaman yang berada di bawah pisang, karena kita tahu yang tanaman pisang ini bagian bawahnya tidak pernah kering, artinya selalu ada air. Nah, disitulah nematoda atau cacing tanah ini yang suka ya tinggal di situ. Nah, ini adalah bentuk cacing
tanah yang bentuknya transparan ya, dan ini ukurannya sangat pendek, tidak nampak ya, ini melalui mikroskop ya, melalui mikroskop di situ, dan dia nanti akan masuk ke bagian akar. Nah, seperti pada gambar ini dia masuk ke bagian akar, dia menyerap sari-sari makanan di situ ya, dan kemudian nanti bagian yang diserap atau bagian yang dimasuki oleh nematoda tadi itu menjadi semacam kayak benjolan. Nah, kalau kita lihat dari luar seperti ini ada benjolan-benjolan seperti kayak kutil-kutil begitulah ya kira-kira ya. Nah, ini terserang yang namanya nematoda. Jadi tidak hanya pada tanaman cengkeh, tidak pada tanaman nilam, tapi juga kadang-kadang menyerang pada tanaman kentang ya, pada tanaman-tanaman yang lain. Ini adalah disebabkan oleh nematoda. Artinya kalau ini dibuka, dipotong, kemudian kita lihat dengan mikroskop, ini bisa kita keluarkan cacing ini bentuknya. Bisa kita lihat cacingnya jenis apa dan sebagainya ya. Jadi ada cacing di dalam kutil-kutil ini, di kutil-kutil akar ini ya, dekat dengan rambut-rambut akar ya. Ini ada cacing nematodanya. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Ya, memang kita agak kesulitan karena itu sudah ada di dalam tanah. Namun salah satu pengendalian yang paling sederhana adalah kita biasanya pada tanaman nilam ini, sebelum kita menanam nilam, ada baiknya kita cegah nilam ini dari serangan nematoda, yaitu dengan memberikan kapur pertanian ataupun dolomit ya. Kapur pertanian ataupun dolomit ya. Dosisnya berapa? Kurang lebih sekitar 300 kilo per hektarnya ya. 300 kilo per hektarnya kita berikan, kita taburkan ya. Untuk pada bagian-bagian titik tanam kemudian kita agak tambahkan ya. Kemudian setelah kita taburkan kurang lebih seminggu, nah baru tanaman nilam yang akan kita tanam kita masukkan. Untuk menjaga spot-spot yang daerah-daerah nematoda, misalnya berdekatan dengan tanaman pisang, berdekatan dengan tanaman yang lain yang bawahnya adalah sering basah, maka tidak ada salahnya kita menanam dua jenis tanaman ini untuk tanaman menjaga ya, menjaga serangan nematoda, yaitu kenikir ataupun tagetes. Ini sangat membantu untuk serangan nematoda menjadi berkurang, karena dia nanti akan terbantu dengan zat yang dikeluarkan oleh akar daripada kenikir maupun tagetes ya. Kemudian penyakit yang sangat-sangat menjadi penyakit utama pada tanaman nilam dan petani-petani nilam ini paling takut, yaitu penyakit kusta atau penyakit budok ya. Penyakit kusta atau penyakit budok itu mirip kayak kutil ya, tetapi dia menyerang pada bagian batang, menyerang pada bagian pucuk daun ya, bahkan jaringan tanaman ya, pada jaringan tanaman. Yang namanya kusta berarti ada bagian-bagian yang agak menonjol pada bagian ranting-rantingnya ya, seperti itu. Ini penyakit yang paling ditakuti dan ini cepat menular. Nah, penularannya seperti apa? Kalau kita lihat pola penyerangannya, bila mana ada tanaman nilam yang sehat ya, pada kondisi-kondisi tanah yang basah, maka bertemu dengan tanaman yang terinfeksi atau sumber yang sudah terinfeksi, misalnya bekas daun, bekas akar ya, maka tanaman nilam yang sehat nanti akan terinfeksi oleh sumber-sumber yang sudah terserang dan ada inokulum daripada penyakit budok ini. Jadi tanaman yang sehat tadi nanti akan menjadi sakit, dan setelah sakit nanti berputar menjadi tanaman yang akan menularkan ya, akan menularkan ke tanaman yang lain ya. Ini bisa dimulai dari awal, misalnya dari pembibitan, kemudian tanaman baru ditanam ya. Kemudian kalau tanaman yang sakit tadi tidak segera dipindahkan, kemudian tidak dibakar misalnya begitu, ataupun hanya sekedar dibuang, maka tanaman tadi bisa menyebabkan penyakit pada tanaman yang lain, menyebarkan penyakit pada tanaman yang lain sebagai sumber inokulum penyakit ya. Maka kalau sudah ada tanaman yang sakit ya, cepat-cepatlah diambil dan dimusnahkan ya, bisa dibakar. Kalaupun nanti hanya sekedar ditanam di dalam tanah, maka nanti masih memungkinkan untuk tersebar ke tanaman yang sehat ya. Nah, penyakit budok ini disebabkan oleh jamur ya, Syncytium ya. Jamur ini adalah jamur yang bisa menularkan melalui tanah.
karena memang termasuk jenis patogen tular tanah ya. Dan sisintrium ini bersifat obligat parasit, artinya dia hanya bisa hidup pada jaringan tanaman yang masih hidup ya. Tapi kalau pada tanaman yang sudah mati, dia nanti akan membentuk spora tahan. Begitu nanti ketemu dengan jaringan yang masih hidup, maka dia nanti akan berkembang lagi ya, menjadi parasit lagi, dan begitu seterusnya. Maka pada saat dia masih ada sumber inokulumnya, yaitu bekas batang, daun, akar yang sakit, maka segera dibersihkan, segera dijauhkan dari tanaman-tanaman yang masih sehat, karena nanti akan bisa jamur ini akan berkembang kepada jaringan ataupun tanaman yang masih sehat ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana untuk pencegahannya ya? Untuk pencegahannya nanti bisa kita gunakan dengan menggunakan musuh alaminya ya. Namun sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu ya, pada tanaman nilam ya, pada kutil-kutil daun ini sporanya ada di dalam bagian tangkai daun, ada bagian batang daun, ada bagian ya di dalam kutil ya. Jadi seperti kayak nematoda tadi. Nematoda tadi ada di bagian akarnya, sementara jamur ini ada di dalam kutilnya ya. Jadi kalau kutil di bagian akar ada nematoda, kalau kutil di bagian daun atau tangkainya ataupun mungkin batangnya maka ada jamurnya, maka berhati-hatilah di situ ya. Kutil ini akibat adanya ukuran yang membesar ataupun hipertrofi atau pertambahan sel hiperplasia, dan ini akibat reaksi yang dikeluarkan oleh jamur tadi atau sisintrium tadi selama infeksi. Jadi ada jamurnya di dalam kutil-kutil tadi ya teman-teman semua, mitra-mitra agro semua. Dan ini kalau kita pegang pada di situ, kemudian kita pegang pada tanaman yang sehat, nilam yang sehat, maka kemungkinan nilam yang sehat tadi bisa tertular oleh kutil yang kita tadi pegang kepada tanaman yang sehat ya. Jadi berhati-hati, kita kalau bisa menjaga ya, seperti halnya sekarang ini corona ini, kita menjaga jaga jangan terlalu pegang pada tanaman-tanaman kutil-kutil yang nanti akan membantu menyebarkan budok ini tersebar menjadi tambah luas ya. Ya, berhati-hatilah di situ, karena ini jamurnya memang jalur spesifik sekali ya. Pada saat dia tidak menemukan jaringan yang hidup, maka dia nanti akan membentuk spora, sementara pada jaringan yang hidup dia nanti akan segera hidup dan masuk kepada sel, kemudian nanti akan membentuk hiperplasia dan hipertrofi ya. Nah, ini nanti akan penyebab yang lain yaitu ada penyakit kuning ataupun daun merah, mirip seperti penyakit budok ya, mirip seperti penyakit budok, hanya ini tidak ada kutil-kutilnya. Nah, ini adalah penyakit budok tadi ya. Penyakit budok tadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian dolomit ya. Pemberian dolomit ini tentu saja untuk membantu supaya jamur-jamur di sekitar tanaman itu tidak menyerang pada tanaman kita, karena jamur ini disuka dengan kondisi pH yang rendah. Jadi dalam kondisi pH yang sesuai dengan tanaman ataupun pH-nya mendekati netral, maka jamurnya kurang begitu menyerang pada tanaman yang kita usahakan ataupun kita upayakan. Nah, kemudian pemberian 1 sendok glio dan 1 sendok korin dalam 1 liter air dan kemudian kita siramkan, ini sangat membantu untuk mencegah serta menanggulangi penyakit budok yang ada pada tanaman kita ya. Jadi sebelum budok ini menyerang dengan cukup parah ya, maka kita lakukan penyiraman glio dan korin ini ya, kita campur, kemudian kita larutkan dalam 10 liter air, kita siramkan kepada tanaman kita, terutama pada tanaman-tanaman yang sehat. Pada tanaman-tanaman yang sudah sangat terserang ya, dan jamurnya sudah membentuk kutil-kutil tersebut, maka cukup menjadi kesulitan ya. Bisa jadi nanti kita potong-potong dulu yang terserang kutil-kutil tadi, baru kemudian kita semprotkan POC-nasa ya, kemudian ditambah dengan hormonik, juga ditambah dengan glio maupun korin ini kita semprotkan ya, dan kita rutinkan ya, utamanya untuk daerah-daerah
yang memiliki pH yang rendah ataupun yang memiliki kelembapan yang tinggi. Ya, ini cukup berhati-hati di situ. Nah, untuk membedakan ini disebabkan oleh jamur ataupun oleh bakteri, ya, maka kita bisa melakukan dengan cara yang seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, yaitu kita masukkan bagian tanaman yang sehat dan ada sebagian tanaman yang terserang oleh bakteri atau jamur, ya. Kemudian setelah kita potong, ya, kita ambil gelas, kita isi air dan kita terawang. Maka apa yang kita lihat, kalau itu semacam kayak bayangan-bayangan tak terlihat seperti sirup misalnya begitu, atau apa yang agak melayang begitu, maka itu adalah bakteri. Tetapi kalau itu nanti setelah pelan-pelan kayak titik-titik salju, ya, jatuh dari atas atau rintik-rintik seperti itu, maka itu kemungkinan adalah jamur. Ya, adalah jamur. Maka bisa kita tes dengan cara sederhana seperti ini, ya. Baik teman-teman, mitra-mitra semua, ya, itu tadi penyakit budok yang cukup, ya, menjadi barangkali penyakit utama pada tanaman nilam yang dibudidayakan oleh petani-petani nilam di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan kali ini Glio, ya, dan Korin bisa membantu untuk mencegah serta mengatasi penyakit budok ataupun penyakit yang disebabkan oleh jamur tadi. Ya, teman-teman semua, mitra-mitra semua, tetap menjaga kesehatan, ya. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang berikutnya, ya. Tetap semangat dan semangat pagi.